Kretek bukan cuma soal rokok. Lebih jauh dari itu, ini adalah sejarah, budaya, dan identitas. Dalam rangka menghormati karya Haji Jamhari, setiap 3 Oktober diperingati sebagai Hari Kretek. Bagaimana sejarah deklarasinya? Inilah kisah Kretek. Ya, jadi waktu itu teman-teman yang sudah beberapa tahun lah memperjuangkan atau mengadvokasi isu soal tembakau ini, kemudian kita menentukan tanggal yang dirasa tepat lah untuk dijadikan satu momentum begitu. Nah, kita mengambil waktu itu hari lahirnya Museum Kretek Kudus. Gitu. Kenapa dia diambil? Karena memang dia adalah satu ikon yang masih cukup lengkap ya sampai sekarang, sejak mungkin puluhan tahun yang lalu, yang itu banyak merekam sejarah perkembangan industri kretek di Indonesia, termasuk perlawanannya di situ, yang sekarang juga ya kurang lebih sama situasinya. Ada upaya dari asing atau dari luar negeri untuk merebut industri nasional kita yang strategis, dan kita berusaha mengadvokasi itu, mengambil momentum di tanggal 3 Oktober. Meskipun di saat itu memang kebetulan saja berbarengan dengan terbentuknya komunitas kretek di Jember tanggal 3 Oktober 2010 gitu. Personil dari beberapa kota, dari Jogja, Jakarta, Surabaya, Makassar, Surabaya, Makassar, kemudian kita kumpul di Jember untuk bikin semacam workshop. Akhirnya sampai kita bersama-sama mempunyai integritas yang sama, berkomitmen untuk mengurusi atau mengadvokasi entitas yang disebut kretek itu. Jadi 3 Oktober itu ada selama 3 hari kita di daerah Kerembangan Jember itu, yang akhirnya hari itu merujuk juga dengan di Museum Kretek sebenarnya. Kenapa kita pilih hari itu untuk mengadakan workshop atau pertemuan itu, dan kita declare bersama akhirnya untuk jadi Hari Kretek. Iya, kalau saya karena juga terlibat ya sebagai salah satu aktivis di Komtek, saya menarik begini. Apa sih yang menandai 3 Oktober 2010 itu adalah terkonsolidasinya kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, petani tembakau, kemudian para aktivis, advokat, peneliti, akademisi, kemudian industri ya. Apa momentumnya? Momentumnya pasca disahkannya Undang-Undang 36 2009, Undang-Undang Kesehatan ya. Itu undang-undang kesehatan, undang-undang yang paling banyak bermasalah dan paling banyak di judicial review di Mahkamah Konstitusi, karena termasuk mengkriminalisasi tembakau. Nah, jadi bagi saya 2010 itu satu momentum untuk melawan konspirasi penghancuran industri dan pertanian tembakau yang punya nilai historis bagi bangsa kita. Tetapi kemudian ada rezim farmasi, ada rezim dagang internasional, termasuk negara ikut berperan di dalam ikut membunuh atau berkonspirasi untuk menghancurkan kretek ini. Sehingga 3 Oktober 2010 bagi saya harus menjadi penanda bahwa itu bangkitnya ketika orang ada satu kesadaran bahwa ternyata ada satu produk, satu kebanggaan, warisan leluhur itu yang bernama kretek itu, yang mau dihabisi oleh satu konspirasi global. Ada rezim kesehatan, rezim farmasi, rezim dagang internasional, termasuk negara menjadi bagian dari itu karena soal kepentingan politik dan sebagainya. Sehingga 3 Oktober 2010 menurut saya itu momentum yang harus dihidupkan kembali, bahwa dulu pernah kok para aktivis berkumpul, para sekian elemen terkonsolidasi untuk punya agenda yang sama, yaitu menyelamatkan nilai historisitas ini. Nah, makanya kita anggap karena dia monumental dan terorganisir, ada orang-orangnya dan ada sumber dayanya, ada organisasinya, ada riset-riset yang dilakukan, ada kampanye-kampanye yang dilakukan, maka ya saya kira itu monumental.
tanggal 3 Oktober itu menjadi monumen untuk kita sebut sebagai Hari Kretek. Kan ini kan seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kan jauh sebelum 45 itu, 17 Agustus 45 kan udah ada banyak perjuangan-perjuangan. Tapi begitu itu dideklarasikan dan langsung menyebut atas nama bangsa Indonesia, maka disepakatilah 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan. Bukan sebelumnya, karena kalau mau nyari sebelumnya, misalnya kayak Hari Kretek mau nyari siapa petani kretek yang pertama kali menanam kretek, siapa yang pertama kali membuat rokok kretek, siapa yang pertama kali menanam tembakau, ya itu panjang dan nggak ini menurut saya kurang monumental dari segi greget perlawanannya itu. Seperti itu kira-kira. Terkait dengan sejarah deklarasi komunitas kretek awalnya, tetapi terus kemudian kita bersepakat menjadikannya sebagai Hari Kretek 3 Oktober, tepatnya tahun 2010. Karena waktu itu memang ada momentum bagaimana kami yang sama-sama punya kepedulian bersama terkait dengan kretek dan seluruh ininya ya, seluruh pengembangan wacana atas kretek itu, semua berkumpul, berkonsolidasi, berbagi gagasan bersama, terus bahkan yang paling penting adalah berbagi kesadaran bersama tentang posisi strategis kretek itu bagi Indonesia dan bagi rakyat Indonesia pada 3 Oktober 2010, waktu itu di Jember ya. Kita memang bersama-sama kumpul di sana untuk membangun kesadaran bersama itu, sekaligus akhirnya pada satu titik mendeklarasikan bersama kesadaran tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat 3 Oktober itu jadi penting karena disitulah momentum pertama kali dalam situasi ketika publik hanya melihat soal kretek dan rokok ini semata-mata sesimpel persoalan isu kesehatan. Jadi yang ngerokok itu jahat, yang anti rokok itu baik, industri kesehatan itu baik, industri rokok itu pasti jahat. Ya saya paham semua industri ada kejahatannya, tetapi sudah ada narasi atau mungkin logika simplistis hitam putih semacam itu. Tapi kemudian berbekal kajian yang sangat serius, kajian yang membuka diri dan pikiran seluas-luasnya, pada akhirnya kita menemukan bagaimana kretek ini tidak sesederhana itu. Bagaimana terus kemudian kita menemukan dan melihat dan mencermati bahwa kretek itu merupakan, misalnya saya ambil contoh, ini adalah satu produk genuine dari Indonesia, atau Nusantara begitu ya. Dia bukan produk ya, tembakau bukan dari Indonesia, cengkeh bukan dari Indonesia, tetapi ketika berkumpul di sini dan menjadi kekayaan Indonesia, dirangkai dalam satu kreativitas lokal begitu, sehingga kalau istilah Dennis Lombard itu osmosis ya, dia menjadi satu kreasi yang spesifik Nusantara dengan produk-produk yang diambil dari luar Nusantara, tetapi dia genuine Nusantara. Dan ini kekayaan yang luar biasa dan menjadi bagian dari kehidupan rakyat Indonesia. Nah, ini kesadaran untuk masuk ke titik ini aja, itu sebelumnya belum pernah ada. Bahkan ketika orang mau mulai berbicara itu saja, langsung jadi antagonis. Jadi yang berkumpul di Jember ini terus terang ini bukan self-claim ya. Memang orang-orang yang menyiapkan diri menjadi antagonis, menjadi samsak hidup bagi ribuan, waktu itu belum ribuan ya kalau di medsos ya, ratusan orang ya menjadi antagonis yang akhirnya dihajar beramai-ramai, tetapi ya kita punya satu misi, ya kalau mau agak mulia edukasi publik begitu, bahwa ini tidak sesederhana itu, tidak sesederhana persoalan Anda baik, kami jahat, Anda sehat, kami tidak sehat begitu ya. Jadi ada pemahaman budaya. Ada pemahaman yang lebih kompleks lagi adalah ekonomi politik. Bagaimana persoalan demonisasi, ya, bagaimana mengibliskan rokok itu tidak terlepas dari juga peta politik internasional, ekonomi internasional yang itu perlu juga disampaikan kepada publik sehingga semuanya bisa bersikap secara lebih cerdas dan tidak sebatas hitam putih. Kira-kira begitu.